Gubernur akan kembangkan Kesultanan Indrapura Pesel sebagai wisata budaya. Dipublikasikan oleh langgam.id. Langgam.id. Gubernur Sumatera Barat, Sumbar, Mahyeldi menyatakan ingin membangun kerjasama untuk mengembangkan potensi wisata Kerajaan Indrapura di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini menjadi salah satu rencana pembangunan daerah. Rencana itu disampaikan saat rapat koordinasi pemerintah daerah dalam rangka membahas sinkronisasi program kegiatan pembangunan provinsi dengan kabupaten kota sesumbar tahun 2022 periode tahun 2021 sampai tahun 2026 di Auditorium Gubernuran, Selasa, tanggal 9 Maret tahun 2021. Menurut Mahyeldi, Sumbar menyimpan sejarah tentang keberadaan Kesultanan Indrapura yang tepatnya berlokasi di pesisir selatan. Keberadaan Sri Kesultanan Indrapura memiliki hubungan yang erat dengan keberadaan kerajaan yang ada di Malaysia, Thailand Selatan dan Brunei Darussalam. Ini merupakan suatu potensi cukup besar dalam mengembangkan dari segi kebudayaan dan pariwisata, katanya. Mahyeldi berharap ada kerjasama dengan negara-negara yang berhubungan dengan Kerajaan Kesultanan Indrapura. Bahkan negara tersebut berencana akan membangun kembali Kerajaan Indrapura tersebut. Kesempatan ini yang perlu kita sikapi segera. Cuma penduduk Indrapura belum siap dan tidak kompak. Untuk itu saya minta Pemkab Pesisir Selatan segera menyikapi ini, ujarnya. Mahyeldi mengatakan, kalau semua masyarakat Indrapura kompak dan solid, maka pada 2022 sudah bisa melakukan pembangunan kerajaan tersebut. Kalau memang hubungan kerjasama ini bisa terwujud, maka di 2021 ini, ia harapkan Pemkab Pesisir Selatan bisa membenahinya. Kalau Pemkab Pesisir Selatan bisa membenahinya, di 2021 kita akan lakukan perencanaan dan pada 2022 dilakukan pembangunan, harapnya. Dalam rapat tersebut, Mahyeldi mengatakan, untuk permasalahan pertanian di pesisir selatan, segera dibangun irigasi untuk memberikan saluran air ke lahan pertanian. Sebab pesisir selatan termasuk lumbung beras di Sumbar. Perhatian kita harus melakukan pembenahan terhadap irigasi dan pemanfaat sungai-sungai sebagai sumber air yang ada. Padahal di pesisir selatan memiliki sungai yang banyak, katanya. Sementara itu, Wakil Bupati Pesisir Selatan Rudi Haryansyah melaporkan usulan program untuk pesisir selatan yaitu mewujudkan Sumbar yang madani, unggul dan berkelanjutan. Program yang pertama adalah Sumbar sehat dan cerdas. Dia menyebut jumlah SMK yang belum mencukupi, karena tidak seluruh SMK bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Sehingga keberadaan SMK untuk mencetak generasi muda itu menjadi penting. Untuk itu, kami berharap bantuan dari Pemprov Sumbar bisa membangun SMK baru di Koto Marapak, Kecamatan Bayang dan Kecamatan Lengayang, sebutnya. Selanjutnya, ia juga berharap ada program untuk membiayai anak-anak yang mengikuti kuliah perguruan tinggi, karena biaya kuliah sangat tinggi. Kemudian terang Rudi, untuk keberadaan rumah sakit juga sangat dibutuhkan, karena jumlah penduduk dibandingkan rumah sakit tidaklah seimbang. Sebagaimana kita ketahui, per 10.000 penduduk harus ada 3 dokter spesialis yang menangani pasien di rumah sakit, ucapnya. Kemudian, juga pengembangan dalam bidang perikanan. Selain perikanan, pesisir selatan juga menghasilkan hasil pertanian dan perkebunan. Ia berharap bantuan sarana untuk meningkatkan hasil pertanian berupa traktor dan bibit benih dengan anggaran kurang lebih 6 miliar rupiah. Selain itu, kata Rudi, pihaknya berupaya memperindah kawasan wisata bahari terpadu Mandeh Kotosi Tarusan dengan membangun berbagai fasilitas pendukung untuk memanjakan wisatawan. Menurutnya, kawasan Mandeh memiliki potensi pariwisata yang besar. Apalagi kawasan wisata Mandeh telah dibangun ruas jalan untuk mudahkan wisatawan mengakses kawasan yang dijuluki surga tersembunyi itu. Kami berharap Dinas Pariwisata Sumbar ikut memberikan dukungan dalam promosi dan meningkatkan kunjungan wisata di pesisir selatan, ujarnya. Rahmadi.